Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat konselor, perkenalkan nama saya Novan Kurniawan. Saya berasal dari Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Saya adalah mahasiswa dari Institut Agama Islam IAI Al-Azhar Kota Lubuk Linggau, di mana saat ini saya sedang mengerjakan tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah konseling lintas budaya, di mana dosen pengampu yaitu Ibu Dwi Noviana Komsi, Magister Pendidikan. Nah, saat ini saya sedang berada di Pesantren Modern Ar-Risalah Kota Lubuk Linggau, yang dimana saat ini saya ingin mencari sebuah permasalahan tentang konseling lintas budaya, yang dimana perbedaan budaya ini bisa jadi hal yang sangat berpengaruh terhadap pribadi seseorang, yang dimana apabila seseorang itu jauh dari lingkungan tempat ia berasal, tentunya seperti dia menempuh pendidikan, bekerja, tentunya akan mengalami hambatan-hambatan pada saat ia beradaptasi dengan lingkungan baru. Nah, saat ini saya sedang bersama dengan salah satu santri dari Pesantren Modern Ar-Risalah Kota Lubuk Linggau, yang dimana kebetulan yang bersangkutan ini menempuh pendidikan. Beliau ini berasal dari kota Jambi. Nah, pada saat ini kita akan mencari tahu apakah perbedaan dari latar belakang budaya ini sangat berpengaruh bagi pribadi seseorang. Nah, tentunya sahabat konselor juga mungkin bertanya-tanya. Nah, langsung saja mungkin kita bisa berkenalan dengan salah satu santri yang akan menemani kita di sore hari ini. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa perkenalan diri dulu sama sahabat konselor yang ada di rumah. Perkenalkan, nama saya Harlan Cahyana. Saya berasal dari Sarolangun, Jambi. Saya duduk di kelas 2 SMA. Oke, sekarang berarti kelas 2 SMA. Iya. Sebelumnya si Harlan, kakak tanya, menempuh pendidikan di Pesantren Modern Ar-Risalah ini dari SMP atau dari SMA saja? Kalau saya Iya. dari SMA. Oh, dari SMA. SMP itu SMP di mana? Kalau SMP di Jambi. Oh, di Jambi. Oke. Oh, untuk saudara Harlan, biasanya kalau di Jambi itu bahasa yang Harlan gunakan itu sehari-hari itu seperti apa? Apakah bahasa memang khas Jambi atau campur atau gimana? Lebih ke campur sih. Oh, campur. Campur tapi di Jambi, bahasa Jambi. Oh, tapi logat-logatnya Jambi. Logat Jambi, ya. Berarti kalau ngomong sama keluarga, sama orang tua itu logat Jambi berarti. Logat Jambi. Ya. Oke, nah di sini kakak ingin coba cari tahu terhadap Harlan di sini. Tentunya Harlan kan jauh-jauh datang dari Jambi menempuh pendidikan, yang dimana tempat menempuh pendidikan ini jauh dari tempat asalnya, gitu kan? Nah di sini kakak ingin cari tahu pada saat awal sekali Harlan datang ke Pesantren Modern Ar-Risalah ini, tentunya kan beradaptasi dengan teman-temannya, yang dimana teman-temannya ini mempunyai latar belakang budaya yang berbeda-beda. Nah, tentunya tidak semua yang sekolah di sini pastinya orang Lubuk Linggau asli kan, pasti dari luar daerah Lubuk Linggau gitu kan. Nah, tentunya pada saat menjalin komunikasi sama teman-teman, apakah ada hambatan dari Harlannya pada saat beradaptasi? Kalau awal masuk kita beradaptasi, ya pasti ada sedikit hambatan. Tapi seiring berjalannya waktu kita beradaptasi, kita mulai menyesuaikan diri kita dengan bahasa yang di pondok, yang digunakan dengan teman-teman, ustadz-ustadz, guru-guru. Kita sesuaikan. Kita pertama kita dengarkan dulu, kita cari apa artinya. Ya, itu. Kayak gitu. Oh, berarti pada saat mendengar bahasa yang berbeda dari bahasa sehari-hari Harlan tentunya kaget ya. Ya, kaget. Apalagi mungkin di sini kan khasnya daerah Musirawas sama Kota Lubuk ini bahasa Cul. Ya, Cul. Macam mana? Pas pertama kali Harlan dengar bahasa Cul kayak mana rasanya? Ya, kaget. Ya. Kaget. Jujur. Beda. Beda. Ya. Tapi enggak apalah. Setiap di Indonesia kan banyak ragam budaya, ragam bahasa. Kita hargai lah kan. Ada keinginan berarti dari Harlan. Oh, kayaknya tertarik juga dengan bahasa gini. Pernah belajar bahasa itu? Kalau belajar nggak pernah. Belum. Tapi kalau sekarang mungkin
kalau wong sudah ngomong bahasa Culu mungkin sedikit tahu lah Sedikit artinya. tahu, ya. Oke. Nah, itu masalah bahasa. Berarti ada hambatan di awal. Seiring berjalan waktu, setelah menempuh pendidikan sini, berarti sudah mampu beradaptasi ya, dengan perbedaan bahasa yang beragam di pesantren ini, gitu kan? Oke, itu untuk masalah bahasa. Terus masalah makanan misalkan. Nah, tentunya kan dari orang-orang Jambi kan makanannya punya khas tersendiri mungkin kan. Mungkin ada yang sama gitu kan. Yang paling sama tuh sama-sama makan nasi kan. Tapi kan kadang kan cita rasa itu kan tentunya pasti ada perbedaan. Nah, apakah pada saat Harlan pertama kali mondok sini ada sedikit kejanggalan enggak dengan ragam cita rasa masakan di sini? Kalau masakan di sini nggak ada sih. Nggak ada. Ya. Terima aja apa yang dikasih. Apa yang dikasih makan gitu kan. Pernah ada sekira makanan tuh kayak nolak kayak nggak terbiasa ada. Oke. Ciri khas makanan di sini yang mungkin baru pertama kali Alan coba, tapi apa namanya Alan suka, ada nggak kira-kira? Ada apa? Tempoyak. Tempoyak di Jambi sudah ada. Oh, di Jambi sudah ada tempoyak. Pernah, sering. Terus apa makanan di sini yang pertama kali coba? Kubis. Itu dibuat jadi apa? Tumisan. Oh, di Jambi jarang nemuin kayak itu. Jarang. Kalau kubis itu ya dibuat kayak beda lah pokoknya dengan masakan di sini kubis. Oke, berarti pernah cerita sama orang tua? Pernah dimasakin waktu di Jambi? Enggak sih. Enggak. Oke. Kalau di Jambi kubisnya ya sekedar tumis biasa. Kalau sini beda pokoknya. Oke, kalau untuk di lingkungan pondok sih tidak terlalu banyak perbedaan budaya yang timbul, gitu kan? Nah, tapi di Jambi sendiri ada enggak ciri khas adat-adat atau adat istiadat yang mungkin ciri khas Jambi tapi di sini enggak ada gitu? Ada enggak kira-kira? Kalau untuk adatnya nggak ada ya? Nggak ada. Sama-sama. Hampir sama. Ya? Oke. Gak jauh beda. Oke. Setelah kita tahu masalah perbedaan dari latar belakang budaya, yang dimana Harlan ini kan berasal dari Jambi. Nah, ini kita sudah sama-sama tahu dari jawaban dari si Harlan tadi sudah ada gambaran bahwasan perbedaan latar belakang budaya itu tentunya akan sedikit mengalami hambatan bagi pribadi tersebut, apalagi pribadi tersebut baru saja beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Nah, sebelumnya Harlan sudah pernah tahu dengan konseling? Kalau konseling pernah belajar. Oh, pernah belajar. Di SMP tapi. Pernah melakukan konseling sama guru BK atau gimana? Belum pernah ya. Belum pernah. Teori, belajar teori. Oke. Tentang kalau konseling lintas budaya tahu enggak? Belum ya? Belum tahu. Tapi berarti konseling itu kan sedikit kakak kasih tahu bahwasan konseling itu kan proses bantuan yang diberikan oleh seorang konselor. Konselor itu kakak. Ibaratnya kalau kita kenal di sekolah itu guru BK. Kepada seorang konselinya itu ya Harlan. Harlan ini pasti pada saat ingin melakukan konseling itu pasti ada suatu masalah. Masalah yang dihadapin yang mungkin tidak ada titik temu, tidak ada penyelesaian. Nah, berarti butuh bantuan orang lain untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, tetapi tidak semata-mata seorang konselor itu menyelesaikan masalah dengan menurut kemauan dia. Nah, tentunya permasalahan itu diselesaikan, tapi balik lagi ke pribadinya si Harlan selaku seorang konseli. Nah, itu bisa tidak menyelesaikan masalah, dituntut bisa kalau seorang konselor itu menuntut bahwasan seorang konselornya itu bisa menyelesaikan masalahnya itu secara pribadi, yaitu. Nah, kalau konseling lintas budaya ini ya tentang perbedaan latar belakang budaya. Nah, tentunya kita yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda, ragam suku bangsa di Indonesia ini tentunya budaya yang beda-beda. Nah, itulah tujuan untuk mempelajari konseling lintas budaya ini agar apa? Pada saat melakukan proses konseling, konselor itu bisa menyesuaikan diri. Nah,
Misalkan kayak Harlan, suatu waktu misalkan ada masalah, masalah tentang perbedaan latar belakang budaya tadi, gitu kan. Nah, sedangkan kakak ini berbeda budaya dengan Harlan. Kakak orang Lubuk Linggau, nah, Harlan orang Jambi, gitu kan. Misalkan dari logat bahasa, misalkan Harlan ini ngomongnya ceritanya tuh pakai bahasa logat-logat Jambi. Nah, kakak selaku seorang konselor, ya harus belajar kayak gitu. Jadi pada saat melaksanakan konseling itu tidak ada hambatan. Nah, itulah sedikit gambaran tentang konseling lintas budaya. Nah, jadi teman-teman sahabat konselor, itulah tadi perbincangan singkat kita bersama saudara Harlan yang merupakan santri dari Pesantren Modern Al-Salah Kota Lubuk Linggau. Tentunya kita selaku seorang konselor harus bijak. Nah, pada saat kita memahami tentang perbedaan latar budaya ini, latar belakang budaya, tentunya ini akan menjadi hambatan bagi pribadi tersebut. Nah, apalagi pribadi tersebut jauh merantau, bekerja ataupun menempuh pendidikan di luar dari tempat dia berasal. Tentunya akan menghadapi hambatan-hambatan yang akan bisa menjadi masalah. Nah, jadi kita selaku seorang konselor harus bijak. Kita harus memahami perbedaan latar belakang budaya ini agar apa? Pada saat nanti kita menemukan kasus tentang perbedaan latar belakang budaya, bahwasan kita bisa, tidak akan mengalami hambatan. Karena apa? Kita bisa menyesuaikan dengan latar belakang budaya dari seorang konseling itu. Nah, itulah sedikit video singkat dari perjumpaan kita pada sore hari ini. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah ikut menyimak dari perbincangan kita sore hari ini, dan semoga ilmu yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini bisa kita terapkan, bisa menjadi manfaat bagi kita pribadi maupun orang banyak. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih kepada saudara Harlan yang sudah menyempatkan waktu untuk berbagi ilmu pada teman-teman sekalian. Mungkin kita akhiri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.